Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlambang, mahasiswa pendidikan vokasional teknik mesin, angkatan 2018. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang sasis. Dan untuk materi di hari ini, sistem pengereman. Untuk sasis adalah komponen bagian dalam mobil yang keberadaannya sangat penting. Hal tersebut dikarenakan sasis menjadi kerangka dasar atau fondasi tempat disatukannya komponen mesin dan setiap komponen mobil lainnya. Dengan demikian, setiap komponen yang ada pada mesin bisa terhubung. Selain itu, sasis juga menjaga agar bentuk dari mobil tidak mengalami perubahan ketika digunakan. Dengan memiliki aspek berikut untuk komponen sasis itu, dia itu ada kopling, transmisi, shock breaker, roda dan ban, steering, dan sistem pengereman yang akan kita bahas. Baik, di sini untuk sistem pengereman. Untuk sistem pengereman itu, sini brake system. Untuk fungsinya, brake system ini dia untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan yang memungkinkan parkir di tempat yang menurun sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara yang aman. Jadi ketika kita melakukan memarkir mobil di jalan yang menurun, ada fungsinya juga untuk brake system ini. Dia agar mengunci ban tidak bergerak. Dan untuk komponennya ini bisa dilihat dari gambar, ada brake booster, ada porting, ada disc brake, ada drum brake, ada pedal, ada master cylinder. Baik, untuk prinsip dasarnya ini, prinsip dasar sistem rem merubah energi gerak menjadi energi panas. Di sini untuk di gambarannya seperti ini. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Jadi disc brake atau tromol ini, kalau disc brake itu dia dijepit oleh kedua kanvas. Dan untuk tromol ini dia dihimpit oleh kampas sepatu remnya dan menghasilkan energi panas. Dan di sini ada tipe-tipe rem. Ada rem yang digunakan pada kendaraan bermotor atau mobil. Di sini tergantung pada sistem rem dan penggunaannya. Rem parkir atau di sini dia untuk menahan kendaraan supaya tidak mudah bergerak pada saat parkir. Rem kaki dioperasikan menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Rem tambahan untuk membantu rem kaki umumnya digunakan pada kendaraan besar atau berat. Di sini untuk rem kaki, rem parkir, rem tambahan, rem mekanik. Nah, rem kaki ini juga ada dua, rem hidrolis dan pneumatik. Rem kaki dikelompokkan menjadi dua, rem hidrolis atau hidrolik. Konstruksinya lebih sederhana, tapi lebih responsif. Pneumatis, konstruksinya lebih rumit karena mengumpulkan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan. Prinsip dasar kerja rem.
Di sini dia menggunakan hukum Pascal untuk pengereman ini. Jadi tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Pedal diinjak. Di sini membutuhkan tenaga 50 kilo untuk menginjak. Didorong, diteruskan menjadi tenaga 300 kg. Terus diteruskan menjadi tenaga 600 kg, 300 kg, dan 150 kg. Tekanan ini dibangkitkan oleh master silinder dan diteruskan oleh pipa-pipa saluran ke silinder roda. Baik, di sini untuk cara kerjanya. Cara kerjanya didasarkan oleh prinsip tuas yang berubah gaya penekanan pedal yang kecil menjadi besar. Jadi sini F1 dia menekan, dikali jarak antara push rod dan ujung ini menghasilkan gaya F2. Jadi A itu jarak pedal ke vulture, B itu jarak push rod ke vulture. Gaya penekanan pedal, gaya push rod. Tipe dan konstruksi master cylinder. Jadi di sini master cylinder dia itu ada dua, ada tipe tunggal dan ganda. Di sini untuk yang di sebelah kiri dia tipe tunggal. Sini atasnya ada reservoir tank, sama di sini juga ada reservoir tank. Jadi di sini untuk master cylinder, di sini yang diartikan tunggal dan ganda itu jumlah pistonnya. Di sini untuk yang single dia master silindernya 1 pistonnya, dan untuk yang ganda master silindernya dia memiliki 2 piston. Untuk cara kerjanya, baik di sini untuk cara kerja master silinder. Untuk kerja master silinder ini dari piston ini ditekan oleh gaya push rod. Jadi sebelum itu ketika kita menginjak pedal rem dan gaya dari pedal rem itu diteruskan oleh push rod ke reservoir tank, atau ada juga yang menggunakan dan di sini ada juga mobil yang menggunakan booster rem sebelum diteruskan ke master cylinder, ada juga yang menggunakan booster rem. Jadi di sini ketika kita menginjak pada rem, nah pusher ini akan mendorong piston yang ada di master cylinder. Dan di sini untuk saluran cairan minyak remnya, dia akan menekan cairannya. Nah, di sini dia mengalirkan fluida remnya, minyak remnya itu, yang ini saluran ke rem belakang dan ini saluran ke rem depannya. Dan untuk mengembalikan piston ini ke posisi semula digunakanlah return spring atau pegas pengembali. Di sini pegas pengembalinya ada 2 juga, untuk yang piston yang pertama dan piston yang kedua. Dan di sini di setiap piston ini dia ada seal karet agar menjaga
minyak rem ini tidak tumpah keluar. Di sini untuk sealnya ada 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Jadi ada juga yang seal karetnya hanya 3, ada juga yang 4. Nah, di sini ada namanya compensating port. Dia untuk mengalirkan fluida remnya. Dan biasanya di sini untuk sealnya ini kalau memang sudah keras atau sudah berumur, di belakang master cylinder itu ada keterangan. Keterangannya itu 1618 atau 1416 itu keterangan ukuran sealnya. Jadi kalau untuk sealnya itu sudah keras atau sudah berumur, tidak bagus lagi, kita bisa membelinya langsung ke toko-toko spare part otomotif terdekat. Dan di sini untuk kita lanjut. Dan di sini ada well cylinder. Nah, single piston dan double piston. Di sini dia ini untuk yang di rem belakang atau rem tromolnya. Sini ada yang single piston, ada yang double piston juga. Ada sepatu rem dan kanvas rem, brake shoe. Atau di sini sepatu rem. Sini untuk bahan-bahannya itu dia ada kanvas, bahannya itu campuran fiber metalik, plastik dan lain sebagainya. Cara pemasangan brake shoe dengan cara di keling atau di lem. Jadi sini untuk pemasangannya ini dia ada per di sini disangkutkan ke komponen tromolnya. Dan sini untuk rem tromol atau drum brake, di sini wheel silindernya. Kalau tadi kan yang mendorong untuk ke pistonnya, kan dia ada 2, ada single piston dan double piston. Nah, di sini komponen tromol itu ada backing pad, wheel cylinder, brake shoe, brake drum, dengan catatan ketika brake leaning bergesek dengan brake, drum panas yang ditimbulkan mencapai 200 sampai 300 derajat Celcius. Jadi di sini kalau untuk rem tromol itu digunakan di mobil sedan, itu banyak yang menggunakan rem tromol ini pada bagian belakang. Tapi kalau untuk truk-truk besar kayak gitu, dia ada yang menggunakan di depan. Jadi seiring perkembangan zaman, rem tromol ini jarang digunakan untuk ban-ban depan dikarenakan pemuaiannya. Jadi ketika melakukan pengereman, drum brake ini atau rem tromol ini dia bisa memuai, ukurannya bisa membesar. Nah, ketika ukuran sudah membesar, di sini dia akan mengalami namanya tuh ketika kita melakukan pengereman. Nah, sistem pengeremannya itu tidak stabil. Bannya bisa mental ke kanan atau ke kiri karena pemuaian dari tromol ini. Kayak tromol ini tidak digunakan lagi pada mobil-mobil umum pribadi. Yang digunakan itu pada mobil-mobil umum itu rem cakram atau disc brake. Nah, kalau untuk di truk-truk dia biasanya masih menggunakan rem tromol ini karena di truk itu ukuran drum brake ini lebih tebal. Dan untuk pembuangan udara panasnya itu dia lubangnya besar banyak. Jadi untuk di truk-truk itu dia masih juga menggunakan rem tromol ini. Untuk pada bagian ban depannya ya. Dan di sini untuk tipe-tipe rem tromol ada landing dan trailing. Nah, satu well cylinder dengan 2 piston yang mendorong brake shoe
bagian atas untuk menekan tromol. Do landing 2 piston. Nah, ini dia menggunakan 2 piston. Jadi rem hidroliknya ini mengalirkan fluida ke 2 piston ini. Kan kalau yang tadi dia ini hanya satu saja mengalirkan dari sini. Nah, keuntungan dari 2 silinder ini atau 2 piston ini, satu piston, pada saat kendaraan bergerak maju, kedua rem menjadi landing sehingga rem menjadi lebih pakem atau lebih pakem. Nah, di sini untuk tipe rem tromol tipe dual to leading. Tapi ini memiliki 2 well silinder yang masing-masing memiliki 2 piston. Efek pengereman yang terjadi sangatlah baik pada kendaraan saat maju maupun mundur. Nah, di sini untuk tipe rem selanjutnya ada uniservo. Tapi ini mempunyai satu well silinder dengan satu piston. Di sini pistonnya. Keuntungannya saat berkendara maju, kedua sepatu rem menjadi leading. Ketika didorong, menjadi leading, kiri kanan ini. Kerugiannya saat kendaraan mundur, kedua sepatu rem menjadi trailing. Jadi ke belakang. Yang di sini untuk tipe duo servo. Tipe ini merupakan penyempurnaan dari tipe uniservo yang jenis tadi, menggunakan satu well silinder dengan 2 piston yang didapat bergerak bebas sehingga pada saat kendaraan bergerak maju atau mundur, kedua sepatu berfungsi sebagai leading shoe. Nah, di sini dia 2 piston langsung bergerak. Kalau tadi kan satu piston. Nah, ini 2 piston ke kiri dan ke kanan dia langsung bergerak. Di sini untuk tipe rem tromol Anchor pin, tipe ini mempunyai satu well silinder dengan 2 piston. Brake shoe pada bagian diikat menggunakan pin. Jika dilakukan pengereman dalam kondisi seperti digambar pada arah panah ini, maka primary shoe akan bekerja leading. Primary akan bekerja leading. Dan secondary shoe akan bekerja trailing. Nah, celah sepatu rem. Celah yang tidak dapat menyebabkan terlalu besar atau menyebabkan keterlambatan dalam pengereman. Jika terlalu kecil, rem akan macet. Jika tidak, akan menyebabkan kendaraan tertarik ke sesuatu arah yang tadi saya jelaskan. Kalau terjadi pemuaian, jika melakukan pengereman, setir kita akan banting ke kiri atau ke kanan karena tidak stabil. Seperti itu. Nah, di sini ada penyetelan brake shoe pada rem tromol. Nah, cara kerjanya, rem kaki kita bekerja, maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetelan akan berputar searah jarum jam, mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang, memutar adjusting screw. Seperti ini gambarnya untuk penyetelannya. Jadi untuk penyetelannya ini biasanya kita melakukan pengereman atau kita memelihara atau mengecek brake shoe ini, kampas rem tromol. Itu biasanya dia batas toleransinya itu 3 sampai 5 mm. Jadi kalau memang sudah di bawah itu lebih baik diganti. Jadi kalau untuk ketebalannya masih tebal, tapi kita melakukan pengereman jaraknya jauh,
atau tidak pakem untuk rem yang tromol ini, kita setel di sini. Nah, kita setel agar brake shoe ini dia jaraknya tidak jauh dengan rem tromolnya, seperti itu. Pada saat telah mencapai harga standar, jelas sepatu rem dengan tromol itu kurang lebih 0,5. Nah, 0,5. Maka adjusting hanya bergerak sedikit, tidak dapat mengait gigi adjusting screw, sehingga celah sepatu rem tetap. Di sini untuk rem cakram. Di sini rem cakram terdiri dari rotor cakramnya, disc pad, kaliper. Daya pengereman dihasilkan karena gesekan antara disc pad dan disc rotor. Jadi disc rotornya itu dijepit oleh disc pad kampas remnya. Keuntungannya radiasi panas lebih baik. Jadi kan di sini di celah-celah ini, celah-celah piringan ini, dia itu ada alur seperti kipas. Jadi fungsinya itu untuk membuang udara panas. Jadi ketika melakukan pengereman, udara ini alur-alur ini membantu untuk membuang aliran panas yang ada di kaliper ketika melakukan pengereman. Untuk kedua, bila terkena air lebih cepat kering. Nah, di sini kalau untuk kena air dia cepat kering karena tergesek oleh kampasnya. Konstruksi lebih sederhana dibanding tromol tadi. Mudah dalam perawatannya. Kerugiannya membutuhkan tekanan hidrolis yang lebih besar dibanding rem tromol tadi. Baik. Di sini ada tipe rem cakram, di sebelah itu ada fixed tipe. Di sini artinya tipe diam, tidak bergerak. Kalipernya tidak bergerak. Yang bergerak itu pistonnya, kiri kanan ini bergerak. Nah, ini ketika fluida masuk dari sini, dia akan menjepit piringan dari arah kiri dan kanan. Nah, terjepitnya ini dia melalui sistem hidrolik yang kita berikan dari injakan pedal rem. Dan sini untuk gambaran floating, tipe kaliper floating. Di sini artinya floating itu melayang. Jadi ketika melakukan pengereman, di sini kan ada tekanan hidrolik yang melakukan tekanan ke pistonnya. Jadi ketika dia melakukan tekanan, kan kalau tadi untuk tekanan hidroliknya dari piston 1 dan piston 2. Nah, di sini dia hanya ada satu piston dan tipenya melayang, floating, tipe floating. Ketika melakukan pengereman, dia diberikan tekanan oleh hidrolik atau fluida remnya dan mendorong maju piston hingga piston ini menekan atau menempel pada disc brake. Dan untuk di kampas rem yang sebelah kiri, dia bergerak juga mendekati disc brake dan menjepit disc rotornya. Seperti itu. Jadi di sini diberikan tekanan hidrolik dan mendorong piston maju hingga menempel pada disc rotor. Dan untuk piston yang sebelah kiri, karena ini tertekan, piston yang sebelah kiri ini dia juga ikut menarik ke dalam. Nah, karena piston ini mendorong. Dan jadi di sini yang dari sebelah kanan dulu mengenai disc rotor atau piringan, lalu piston keduanya baru mengenai disc rotor dan terjadilah penjepitan pada disc rotor bagian kanan dan kiri dan terjadilah pengereman. Dan sini untuk penyetelannya.
Di sini untuk penyetelan otomatis celah normal bila rem dioperasikan, maka piston seal piston. Di sini seal pistonnya. Maka piston seal membentuk elastis seperti di gambar. Jadi kalau terjadi bocor atau fluida rem itu keluar, itu karena dari sealnya itu sudah tidak bagus atau sudah tua, sudah keras, maka harus diganti. Nah, bila pada rem dilepas, piston seal akan kembali ke bentuk semula. Dia akan balik ketika ditekan, seal pistonnya akan balik lagi ke bentuk semula. Nah, celah terlalu besar, jika pad kita sudah haus, bila rem dioperasikan, maka gerakan piston akan jauh lebih besar. Deformasi seal tetap, jika pedal dilepaskan, maka piston akan kembali dengan jarak yang sama besar dengan deformasi seal dan celah rem ketika disetel. Dan untuk selanjutnya, disc brake pad. Di sini untuk kampas remnya, bahan campuran sama dari metallic fiber dan serbuk besi yang disebut semi metallic disc brake. Celah pada disc brake dimaksud untuk menunjukkan batas ketebalan pada kit yang diizinkan. Anti squeal shim berfungsi untuk mencegah bunyi mendecit pada saat pengereman. Nah, rotor discnya juga ada macam-macam. Di sini ada 3 macam, ada solid, ventilasi berlubang, solid, disc tipe drum. Nah, di sini untuk rem parkir, dia menggunakan uh, rem tromol untuk melakukan rem parkirnya. Nah, tipe-tipe rem parkirnya atau tuasnya. Di sini untuk tipe rem parkir, jadi gabung dengan rem kaki. Hubungannya dilakukan secara mekanik dengan sepatu rem atau pad rem, kendaraan dengan rem tromol. Pada tipe rem parkir ini, sepatu rem akan mengembang oleh brake lever dan stroke. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan materi sasis dan sistem pengereman hidroliknya. Untuk materi selanjutnya mungkin akan kita temui di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.